Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Sari, NPM 19 11 06 01 06. Di sini saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan membahas tentang sistem rangka reptil dengan dosen pengampu saya, Bu Rizky Nifsi Ramdini MSI. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian reptil. Nah, kita bahas dulu tentang rangka. Rangka adalah sistem penyokong organisme. Sistem penyokong ini bertindak sebagai bingkai tubuh yang tegar. Biasanya tersusun dari kalsium. Nah, ada sih pengertian sistem rangka. Apa sih yang dimaksud dengan sistem rangka? Yaitu suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup, di mana terdapat eksternal, internal, dan basis cairan atau rangka hidrostatik. Reptil sering diartikan sebagai hewan melata, yang mana memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Dengan adanya sisik dan kulit yang menanduk, mencegah hilangnya kelembaban tubuh dan juga membantu hewan untuk hidup di permukaan yang kasar. Reptil merupakan sekelompok hewan dari vertebrata yang tempat hidupnya menyesuaikan di tempat kering, sehingga terjadi proses penaklukan kulit. Di sini saya membahas tentang reptil pada buaya. Nah, fungsi rangka. Fungsi rangka tulang endoskeleton pada vertebrata terdapat 4, yaitu sebagai penopang tubuh dan penyangga organ, lalu sebagai gerak atau alat pasif, lalu sebagai pelindung tubuh dan rongga dalam, lalu ada penghasil sel darah. Peranan rangka. Peranan rangka itu ada 4, teman-teman. Yang pertama sebagai memberikan sokongan kepada organisme. Yang kedua, memungkinkan organisme bergerak. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh organisme. Dan yang terakhir, keempat, memungkinkan organisme bergerak bebas untuk kemandiriannya. Lalu ada kepentingan sistem rangka, di mana terdapat 8, yaitu sokongan, gerakan, bentuk badan, pelekatan otot, perlindungan, respirasi, pembentukan sel-sel darah, dan penyimpanan nutrien tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis rangka, yaitu ada 3. Yang pertama rangka dalam, rangka luar, dan rangka hidrostatik. Di mana rangka dalam terdiri dari tulang dan rawan. Contohnya saja bisa kita lihat pada pisces, reptil, dan mamalia. Lalu rangka luar yang bertujuan untuk menyokong, melindungi tempat pelekatan otot hewan. Contohnya saja kita lihat udang dan siput. Lalu ada rangka hidrostatik, merupakan tekanan cairan yang terdapat pada suatu ruang yang dibalut oleh rangkaian otot dalam organisme tertentu. Contohnya saja kita bisa lihat pada hewan ubur-ubur dan cacing tanah. Lalu ada habitat dan persebaran. Kita ambil contohnya saja buaya muara, atau nama ilmiahnya Crocodylus porosus. Buaya dapat hidup di air ataupun di darat. Buaya juga dapat hidup di perairan asin dan juga pernah terlihat di lautan terbuka. Persebaran buaya yang paling luas yaitu buaya muara atau Crocodylus porosus. Regnumnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Reptilia, ordo Crocodidae, Crocodilia, famili Crocodidae, genus Crocodylus, dan spesiesnya Crocodylus porosus.
Nah, sistem ekskresi pada buaya yaitu ada kulit, paru-paru, dan ginjal. Nah, bisa kita lihat di sini ada rangka buaya. Nah, di sini saya membahas tentang rangka buaya di mana ada tenggorokan, rahang bawah di sini, lalu ada tulang leher, lalu ada tulang belikat, dan di bawah tulang belikat ini ada tulang selangka, lalu di bawah tulang selangka ada ulna dan radius, lalu ada tulang jari kaki di sini. Nah, tulang punggungnya di sini teman-teman bisa dilihat. Lalu ada tulang pinggang, ada sakrum. Di bawah sakrum ini terdapat tulang paha. Lalu di tulang paha ini di bawahnya ada tulang telapak kaki. Lalu ada tulang ekor. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang kutub kerangka buaya. Terbagi 3, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan kerangka bagian kaki. Yaitu kerangka bagian kepala. Nah, kita tahu dulu kerangka bagian kepala ini terdiri dari tulang leher, lalu ada rahang bawah, lalu ada rahang atas, dan tulang tengkorak. Di mana tulang leher berfungsi untuk menghubungkan antar kepala dan badan, dan juga fungsinya untuk menopang kepala. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tulang leher. Nah, lalu ada rahang bawah di sini. Rahang bawah ini memiliki fungsi yang sama dengan rahang atas, yaitu untuk memberikan bentuk pada wajah dan berguna untuk mengunyah. Di sini ya teman-teman bisa dilihat. Nah, lalu ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak di sini di atas rahang bawah. Tulang tengkorak yaitu berfungsi untuk perlindungan organ bagian dalam kepala. Lalu ada kerangka badan atas terdiri dari tulang pinggul, tulang punggung, tulang belikat, dan tulang selangka. Nah, bisa teman-teman lihat tulang pinggul yang berfungsi untuk mendukung berat badan yang bersama-sama dengan tulang belakang. Nah, kalau tulang punggung, bisa teman-teman lihat di sini tulang punggung berfungsi untuk menyambung antara tulang bagian atas dan tubuh bagian bawah. Lalu ada tulang belikat. Nah, letak tulang belikat itu di sini teman-teman, di sini tulang belikat yang berfungsi untuk pergerakan organ gerak atas seperti organ pada lengan. Di sini pergerakan organ lengan atas seperti ya pada lengan nih, teman-teman. Bisa dilihat. Lalu ada tulang selangka. Tulang selangka di sini di bawah tulang belikat. Tulang selangka berfungsi untuk menjangkau di tubuh yang memisahkan antara anggota gerak atas dan bawah. Lalu ada kerangka bagian kaki. Terdapat 3 yaitu telapak kaki, tulang paha, dan tulang kaki. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Anggota gerak bawah di mana tulang kaki berfungsi sebagai pijakan saat tubuh dalam posisi berdiri. Sedangkan tulang paha, bisa teman-teman lihat di sini tulang paha. Di sini tulang paha berfungsi sebagai tungkai untuk seluruh badan. Lalu ada tulang ekor. Tulang ekor di sini, teman-teman, tulang ekor. Nah, tulang ekor ini berfungsi sebagai penyeimbang pada hewan. Baiklah, ini referensi yang saya dapat dari presentasi yang saya jelaskan. Baiklah, saya akan tutup. Sekian dan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada rekan-rekan saya mohon maaf apabila ada salah kata.
Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.